hari ini Das Ceper akan ke Pasar Gembrong ya. Oke, untuk Pasar Gembrong itu daerah Jakarta Timur ya. Terus katanya, dan tadi gue udah lewatin juga sih, ini sekarang gue lagi nyari parkiran. Soalnya parkiran di Pasar Gembrong tuh nggak ada guys ya. Parkiran sembarangan itu akan diderek sama mobil disub ya. Oke, tentang mobil disub ya, jadi di video gua yang kemarin juga ada ya, mobil gua diderek sama disub ya. Kalau misalnya belum tahu, ini ada linknya, video gua juga ya, ditonton ya, jadi biar tahu parkir di mana yang boleh dan parkir mana yang tidak boleh. Oke, jadi kita balik lagi tentang Basura itu ya sebelahnya Pasar Gembrong. Jadi bagi yang tahu, apartemen Basura itu bersebelahan dengan Pasar Gembrong ya. Ya nggak tahu nih antara Pasar Gembrong duluan ada atau Basura yang ada duluan. Oke. Jadi kita akan tanya sama orang-orang yang dagang di Basura lagi, Pasar Gembrong. Oke, ini Pasar Gembrong, kita akan tanya. Ini kan mau digusur ya, apakah mereka dapat tempat penggantinya atau mereka dibiarin begitu aja? Oke, jadi kita akan tanya sama pedagang yang ada di Basura. Oke, sekali lagi bagi yang belum subscribe, like, komen, dan di-share ke teman sekalian. Oke, mudah-mudahan video gue ini bermanfaat dan tahu tentang Jakarta ya. Oke, Jakarta mungkin banyak perubahannya dan gue akan memberitahu kalian yang ada di luar Jakarta tentunya ya. Mungkin yang di Jakarta sudah tahu nggak ya? Oke, pasti tahu ya. Ya mungkin yang daerah Jakarta Timur, tapi kalau misalnya Jakarta Utara, Selatan, Barat, ya mungkin tahu juga. Oke, untuk selengkapnya ikutin gua terus. Salam Das Ceper. Guys ya, jadi sekarang ini gua ada di bakalan mau bikin jembatan layang ya. Ini yang tempat Basura itu sebelahnya nih, itu Basura. Ya. Jadi kalian tahu mungkin di sebelah Basura itu ada Pasar Gembrong, dan Pasar Gembrong itu akan digusur dan dijadikan jembatan layang ini. Ini jembatan layangnya guys, tuh jembatan layangnya. Ya. Jadi mungkin bisa dibilang lebih rapi, tapi apakah pedagang yang ada di Basura ini, yang di sebelahnya Basura ini Pasar Gembrong, gimana nasib mereka? Atau mereka dapat ganti rugi nggak sih? Sebenarnya tanah yang mereka tempatin tuh ya, itu tanah siapa? Ini yang udah dipasang, udah disiapin jang-jangnya kan bang. Oke guys, jadi hari ini gue dapat narasumbernya ya, yang jualan mainan di Pasar Gembrong. Oke, kita lihat ini dia. Oke Pak, dengan Pak siapa? Dengan Pak Nata Sunata. Pak Nata ya? Iya, Nata Sunata. Pak Nata Sunata. Oke, Pak, ini kita sekarang lagi di atas jembatan layang nih Pak ya? Iya. Ini kita lagi sekarang di atas jembatan layang ya, jadi view-nya bagus tuh guys. Oke Pak, Bapak sudah berapa lama Pak jualan di Pasar Gembrong? Ya, kurang lebihnya udah hampir 25 tahunan lah, lebih malah. 25 tahun ya Pak. Oke. Setelah pembangunan Basura, pikir kan namanya pedagang mainan kan, setelah ada bangunan Basura kan semakin ramai. Emang ya benar, awal Basura udah dibangun itu udah jadi, udah normal, pedagang mainan tuh rame. Setelah rame-rame, dengar-dengar ada penggusuran, katanya jalan layang. Ternyata iya benar. Berarti ini penggusuran ini jembatan layang ini udah lama terdengar apa baru-baru aja Pak? Emang dulu terdengar itu untuk ini apartemen. Ternyata jalan layang ini
Oh, dulu berarti isunya itu buat pembangunan apartemen lagi ya. brosurnya itu untuk jalan buat apartemen terbesar. Oke. Nah, ternyata ada jalan layang begini ya seketika itu Oh. dadak lah. Oke Pak, jadi ini saya mau nanya Pak, mungkin penonton saya juga pengen tahu sebenarnya Basura ini, Pasar Gembrong ini duluan ada apa Mall Basura yang duluan ada Pak? Ya kalau jelas-jelas ya Pasar Gembrong dulu. Kalau Oke. Basura itu kan awal mulanya kan itu nggak dibikin Basura, katanya dengar-dengar rumah sakit. Nah, setelah dibangun, oh jadi apartemen, dikasih mall. Nah, ya duluan Pasar Gembrong lah. Kalau Pasar Gembrong kan dari awal saya kecil juga udah ada itu. Oke, tahun berapa Pak yang tinggal di sini? Pertama kali Bapak tahun berapa udah buka Pasar Gembrong mainan ini? Kalau Pasar Gembrong mainan ini ya hampir 25 tahun lebih. Kalau pasar sayurannya itu dari saya kecil juga udah ada pasar sayuran. Pasar sayuran di mana Pak? Ya, pasar sayuran di sini lah letaknya nih. Di belakang kita ini? Iya di belakang. Ini? Di sini? Di belakang sini. Oh. Pasar sayuran itu. Oh, terus? Itu dari saya kecil juga itu pasar sayuran udah ada. Nah lama itu diadakan mainan kecil-kecilan. Setelah mainan kecil-kecilan dia tuh makin bertambah yang dagang tuh. Setelah makin bertambah akhirnya, nah sukses lah pada pedagang semua di sini. Pada ikut semua Pak ya? Pada ikut semua. Ya. Pokoknya rumah yang dekat Jalan Basuki Rahmat, depannya Basuki Rahmat itu mayoritas itu buat mainan semua itu. Dari jembatan sampai mentok jalan raya, jalan bebas itu. Itu mainan semua. Itu. Nah, setelah udah rame-rame, timbullah pembongkaran di lapangan ini. Warga itu dibongkar, kan dulu banyak rumah kasih pesangon itu ya, setiap rumah sekian nominalnya ya saya kurang tahu karena saya bukan di situ tempatnya. Terus ini kan Pak, ini kan bakalan digusur nih Pak. Iya. Ya kan bakalan digusur pastinya ya. Nah, itu dikasih tempat baru apa Bapak biarin aja cari sendiri gitu. Kalau udah setelah pembebasan tanah digusur ini ya orang itu masing-masing cari tanah sendiri. Nah, ada yang di Cakung, ada yang di Kampung Sumur, ada yang di Klender, ada yang di apa tuh Pinang, Muara, malah ada yang di Ciplak itu. Jadi kata ini tuh di Kempot tuh ambiar katanya. Kata almarhum yang ambiar. Artinya apa itu Pak? Kalau ambiar itu Pak, Ya. saya nggak ngerti Pak. Ya itu kata ambiar itu kan acak-acakan lah, amburadul. Tapi kan dengan adanya mungkin ditata lebih baik, kayak ada pembangunan flyover ini, bukannya lebih bagus Pak, bukan lebih rapi gitu Pak. Ya kalau ke situnya sih kalau dilihat dari segi permanen gitu ya. Kalau dilihat dari segi permanen ya jelas ya, yang namanya rumah di sini itu ya rumah layak. Jadi ya kalau adanya jalan giniannya jadi dilihatnya Lebih bagus ya, lebih bagus, lebih tertata gitu kan. Kemungkinan juga kalau misalnya tanah air rumah di sini udah mulai siap dibongkar juga kan, dengar-dengar kan di bawah dibikin taman. Di bawah mana Pak? Ini flyover Oke, di bawah sini guys ya, di bawah sini nanti dibikin taman. dibikin taman Ya. itu untuk mainnya warga yang masih belum digusur. Oke. Jadi ditata lah sebagus mungkin dibikin taman. Terus Bapak ini kan jual mainan. Nah, itu Bapak belanjanya di mana biasanya? Terus pengunjungnya, pembelinya itu dari mana aja? Ya, kalau pengunjung sebelumnya gusuran itu, alhamdulillah tuh dari Jabodetabek dan Jabodetabek dari pastinya. Bogor, Tangerang, Depok, bahkan Bekasi, Cikarang, apa dulu pengunjung tuh sampai datang. Nah, setelah begini kan masih tetap sih pengunjung dari jauh-jauh juga. Dari mana ya Pak? Kalau jauh itu dari mana aja? Ya dari ini, dari Bogor, Tangerang. Kalau dari luar kota ada nggak?
kalau dari luar kota itu kayak semacam di pulau ya. Itu orang Bangka, Papua, Medan itu dia kalau di Jakarta itu dia pasti singgah dulu di toko-toko mainan. Jadi dia sambil melihat-lihat sambil belanja gitu, buat oleh-oleh lah. Emang kenapa mereka harus beli di sini? Apakah harga di sini sama harga di mall itu jauh beda? Ya jelas jauh beda mas, karena jauh bedanya kan kalau di sini kan kita bisa tawar menawar. Kalau di mall cuman kalau di mall kan bahasanya tuh harga pas. Ya. Kalau di sini barangnya bagus, bisa tawar menawar. Kalau emang kira-kiranya nggak cocok nggak jadi juga nggak apa-apa kan gitu. Bukannya kalau nggak jadi dipelototin Pak ya, atau dia atau diomongin guys, ngomong doang, nanya doang, nggak beli ya. Ya. Kalau masalah begitu si pedagang juga emang begitu. Cuman kan ciri khasnya ya kita namanya pedagang harus sabar. Betul. Kalau kamu ada raja Pak ya? Enggak juga, kan ada juga katanya pembeli bagaikan raja, ya nggak bisa begitu Pak. Pedagang juga kalau misalnya dilayani dengan baik terus dianya seakan-akan menyepelekan pedagang, ya nggak dikampungin aja untung. Di Gembrong riwayatnya juga dulu udah ada. Dulu di Gembrong kayak apa sih? Gang becek lah, gang bajing lah. Sekarang kan mending setelah ada jalan baru Basuki Rahmat udah di Gang Dolar. Dulu aduh kalau hujan dikit aja pas becek banjir. Setelah ada kanal BKT itu kan mending nggak di mana-mana. Oke, Bapak kan di sini udah lama nih jualnya 25 tahun ya. Bapak ini udah jual mainan di Pasar Gembrong ini 25 tahun. Itu omsetnya dulu paling tinggi berapa, paling rendah berapa Pak? Ya Kisaran. itu kita nggak dipastikan. Kalau hari Senin itu sampai hari Jumat ya, Senin hari Jumat. Hari itu, biasa ya, hari hari kerja biasa, ya. hari kerja itu kita paling standar ya 10 atau 15 sampai 10 apa nih Pak? 10 juta guys ya. Gimana nggak tergiur di sini orang berlomba-lomba untuk buka mainan itu di sini ya. Kalau Jual mainan gede itu bisa sampai 40-50 juta. itu dulu ya Pak ya. Dulu ya. Tuh. Kalau itu hari kerja itu, kalau hari weekend ya Sabtu Minggu berapa bisa tuh Pak? Ya itu bisa sampai Serius? Guys, ya mereka jual di sini bisa sampai 100 lebih ya kalau hari weekend ya. Dulu mungkin sebelum ada Bedah Basura apa belum? Sudah. ada Basura. Sebelum. Iya, itu kan dulu pedagang apa aja ada Carrefour ada. Ya, jadi di sini mungkin menjanjikan ya. Jadi mereka udah lama di sini ya, tiba-tiba ada penggusuran ya. Ya dengan adanya juga COVID-19 ya, semua orang rasain ya susahnya ya. Terus harapan Bapak gimana Pak untuk Pasar Gembrong ini? Apakah tetap ada atau pasti kan kalau direlokasi kan pasti kan lebih sepi jadinya kan? Pindah tempat pasti lebih sepi dong daripada tempat yang aslinya. Pengennya sih dialokasikan itu pengennya gitu. Setujunya pedagang itu ya di bawah Bawa mana nih? ini. Guys, ya. Jadi Bapak ini maunya di bawah sini ya. Bawah flyover, contoh kayak Tuh. kayak di kota kan itu kan di bawah flyover. Di mana nih? Oh, yang di kota di Pasar ASMK Pagi. ya, ASMK Ya, ya, ASMK. Oh iya, itu juga boleh situ kan? Masih banyak situ dagang. Nah, bukannya masih banyak, jadi akhirnya kan dia dibikin kios di bawah flyover. Oh iya ya, kios permanen ya, kios Iya. permanen ya. Nggak tahu lagi kalau di sini emang mau dibikin taman. Kalau emang mau dibikin taman gitu, saya rasa ya warga di senang juga. Ya, betul. Jadi alam terbuka buat arena bermain ya, buat anak-anak. Namanya pedagang ya kita bisa pindah lah. Kalau emang di sini agak sulit mungkin kan pindah ke sebelah timur. Oke. Iya, Ya. Jadi kan wilayah barat. Jadi ini curahan Bapak Pak siapa tadi? Pak Nata ya, curahan Pak Nata ya. Itu suka dukanya dia berdagang 25 tahun di Pasar Gembrong ya. Jangan pasti berubah guys, nggak mungkin nggak ada perkembangan, pasti ada perkembangan. Jakarta pasti ada perkembangan terus ya. Jadi kita siapkan apa yang harus kita siapkan ya. Menampunglah selagi bisa. Ya, mudah-mudahan ini satu cerita dari Pak
Panata ini ya, buat inspirasi kita semua ya. Ada kalanya kita jualan tuh rame, ada kalanya Pak ya kita jualan sepi ya. Jadi kita nggak bisa patokin untuk rame terus ya. Yang penting satu, berusaha dan berdoa Pak ya. Ya, Betul, itu dia. Terus memang kalau setelah pandemi COVID-19 ini proses iya, semuanya Pak, semuanya ya, semuanya ngalamin ya. Ya bahkan saya juga Pak, saya juga narik driver online juga sambil nge-vlog ya. Semuanya kita ngerasain sepi juga. Bahkan orang-orang besar juga ngerasain sepi. Saya juga sempat buka warung Pak. Jadi sempat buka warung ya. Ya saya ada modal, saya buka warung. Akhirnya pendapatannya itu sama buat bayar sewanya itu nggak nutup Pak. Jadi tapi gini loh Pak, satu pesan saya, kita jangan takut untuk berusaha dan mencoba. Kalau kita udah coba, kita bakalan tahu ke depannya gimana. Nggak mungkin ngelakuin hal yang sama, betul nggak Pak ya? Betul ya. namanya jiwa pedagang itu Betul. jadi jangan kita diharapkan yang gede, yang kecil juga kalau misalnya nggak diharapkan juga kan orang kan awal kan dari kecil dulu. Ya emang kalau rezeki gede emang saya cari, kalau emang rezeki kecil emang rezeki kita kan. Oke. Tapi gini Pak, satu pertanyaan saya Pak, Iya. satu pertanyaan buat Bapak nih. Bapak jualan mau untung gede tapi sekali atau untung kecil berkali-kali? Pilih mana Pak? Ya pilih untung kecil yang berkali-kali mas daripada Alasannya? alasannya kalau untung kecil berkali-kali kan kita kena itu namanya contoh khasnya itu orang prihatin. Oke. Kalau orang untung yang maunya gede terus, dia nggak mikirin tengok kanan tengok kiri, itu orang yang bodoh. Kalau orang untung kecil diambil, bukannya kecil aja tuh, kalau kita kumpulin itu kan bisa jadi bukit, namanya kan sedikit-sedikit yang jadi bukit. Kalau kita gede dulu yang diharapkan, yang kecil nggak diharapkan, ya gimana mau jadi dagang? Kan Mbak, situ kan ngomong mendingan untung besar sekali atau kecil berkali-kali. Mendingan kecil berkali-kali. Bahasanya kalau kali itu kan payu ya. Tapi orang Indonesia Pak, ya, kalau saya lihat, mereka pengen untung gede Iya. dengan cara instan. Tapi udah habis itu stuck gitu loh. Dan itu yang bikin nggak maju Pak ya. Iya. Betul ya. Jadi betul kata Bapak Nata ini. Jadi kalau misalnya kalian dagang, itu jangan mikirin untungnya besar dulu. Iya. Tapi bisa balik modal. Balik modal. Nah, dan ya untuk kecil nggak apa-apa, yang penting sampai modal dulu. Ya, itulah prinsip dagang. Ya. Nah, Pak gini Pak, tadi ada mungkin kata-kata orang dulu ya. Iya. Ya. Pedagang yang jago dagang itu hanya dua Pak. Iya. Apa? Siapa aja Pak? Yang orang jago dagang. Nah, orang Cina katanya. Ya boleh katakan nama dulu kan orang Cina. Ya, Cina. Kalau orang Cina itu kan dia dari awal dia dagang itu dari laku nggak laku dia ditekunin. Betul. Dia yang penting nggak mau mengganggu dagangan orang. Betul. Dia maunya dagangnya A ya A. Kalau orang Jawa kan enggak. Orang melihat A laku nih, kita ikutin. Dia laku kita ikutin belanja. Kalau Cina kan ikutinnya enggak. Cuma tetap dia bertahan. Betul. Kalau orang Jawa makanya jarang yang bertahan. Betul. Dan satu lagi tau nggak? Iya. Satu lagi tau nggak siapa Pak yang jago jualan, jago dagang? Pertama Cina, kedua siapa? Kalau kedua kita kesananya itu untuk orang Indonesia. Indonesia. Bukannya orang Makassar mas. Alah. Jadi orang mana? Orang Padang Pak. Oh Ya, otak dagang itu hanya dua yang punya ya, orang Cina sama orang Padang ya. Iya. Ya itu dia. Tapi gini Pak, nah saya kebetulan orang Padang. Iya. Ya, jadi dulu saya kerja sama orang Pak. Jadi sama orang itu sekitar udah 10 tahun lebih lah. Ya, saya udah bikin mereka enak ya. Akhirnya saya ngundurin diri. Oke, tapi gini Pak, orang Padang sama orang Cina, orang Padang lebih pintar daripada orang Cina. Iya. Dan orang Padang selangkah lebih maju dari orang Cina. Tahu nggak pengertian peribahasa itu apa Pak? Pengertiannya kan kalau orang Cina itu kan Punya toko. dia punya toko. Ah. Dia punya kaki 5 adanya di depannya orang Cina. Betul, bapaknya tahu.
Akal orang Padang tuh banyak pak. Betul-betul. Jadi orang Cina itu punya toko, tapi orang Padang ya sekali lagi dia nggak punya toko, tapi bagaimana caranya biar supaya jualan? Iya. Dengan cara buka kios di depan toko orang Cina. Bapak nggak tahu? Iya, umumnya begitu. Kalau diusir, Betul ya. pasukannya kalau orang Padang pasukannya itu banyak. Kalau orang Cina biarin Cinanya banyak pasukannya dia nggak mau. Itulah Orang ya pedagang. apa ya triknya pedagang gitu loh ya. Tuh, tapi sekali lagi kalau tidak ada yang keberatan tidak masalah sebenarnya Pak ya. Betul ya. Jadi bagaimana cara kita nyikapin ya, tidak ada yang rugikan ya, lakukan. Oke? Itu musola iya tadi saya tanya tadi. Saya cuma udah bikin vlog juga di situ. Itu musolanya bakal digusur apa enggak? Dia digusur, cuman karena digusur ini kan jadi begini ya. Kan apa sih ada pro kontra dong. Kontra Namanya musola atau masjid. ini saya juga dengar ya. Katanya si pengurusnya itu sana sini pengen inilah pengen megang uang atau gimana nggak tahu. Jadi misalnya saya juga termasuknya ya di musola ini ya dibilang jadi marbot ya bukan, dibilang Bapak ngurusin musola juga? ngurusin juga, sempat ngurusin karena dulu kan masih banyak warga di Kuningan kan itu. Karena sekarang itu paling berapa sedikit atau pedagang-pedagang yang pada sekolah itu kan paling berapa sedikit. Cuman kalau ustadznya masih ada itu Ustadz Gadiman, dia selalu dia kan di depannya itu di sampingnya musola ini tuh dulu rumahnya mertuanya Ustadz Gadiman, jadi dia masih hidup. Jadi kayaknya untuk di musola dia masih dibutuhkan, karena untuk ini sih untuk makmum atau imam. Oke. Jadi ini mungkin musola bakal digusur, tapi mungkin bakal dipindahin kali ya. Ya itu dia. Jadi berpikiran positif aja. Ya. Jadi sekali lagi musolanya bakal digusur, tapi belum tahu dipindahkan kemana. Oke. Pak, ini kan kita sekarang posisinya nih guys, ya. Jadi di posisinya gua sekarang tuh di jembatan layang, ya. Yang bakal dibangun. Itu ini ya. Ini ujungnya. Ini yang pertama ya dari bawah ya. Jadi guys ya, itu ujungnya belum jadi. Jadi kita posisinya gitu di atas, tadi kita manjat nih guys. Nah, tuh bapaknya lagi susah nurunnya. Hey. Tapi ini sering nggak Pak buat arena bermain tuh Pak atas Pak? Hah? Itu sering nggak bocah-bocah naik ke atas? Nggak ada yang berani. Ada yang berani ya? Tapi kalau bikin tangga mungkin mereka pada naik ke atas kali ya? Iya. Nah, sekarang kita udah di bawah. Di sini yang bakal bikin taman. Jadi di bundarannya ini dibikin taman. Ya mungkin lebih bagus. Tapi buat kaum kecil, ya pedagang yang harusnya bisa jualan bakalan pindah tempat. Gila banyak hujan tuh bang. Itu apaan bang? Apaan nih? Pasir. Buat apa? Bangun pinggir kali. Oh, Bubukan. berarti ntar rata semua nih ya? Ini rata semua ya? Nih ya guys, ini tinggal ada nih. Oh, no HP-nya. Itu ada beko. Beko udah standby. Di balik kesederhanaan, di sebelahnya ada apartemen yang lumayan mewah. Jadi this real Jakarta.